Shalom, salam jumpa kembali dengan saya Willy Marpaung di YouTube channel saya. Dan hari ini saya mau membahas mengenai 4 alasan seks dilarang ketika berpacaran. Karena banyak sekali anak-anak muda ya kan, yang masih pacaran, baru kenal pun ya kan, udah rela melakukan hubungan seks, udah mau melakukan hubungan seks. Bahkan yang ya ada yang hamil di luar nikah, ada yang jadinya aborsi, ada yang jadi segala macam ya kan. Nah, ini saya pelajari paling tidak ada 4 alasan mengapa seks itu dilarang ketika berpacaran. Dan sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa tekan tanda loncengnya supaya setiap ada video terbaru teman-teman bisa dapatkan notifikasi daripada channel ini. Dan juga silahkan share video ini, karena apabila teman-teman diberkati dan kita membagikannya itu jadi berkat. Oke, nah hari ini saya akan bahas 4 alasan mengapa seks itu dilarang. Kita tahu semuanya itu tidak mendatangkan kebaikan ya kan, yang namanya seks di luar pernikahan ya kan. Nah, yang pertama, mengapa seks dilarang ketika berpacaran? Yang pertama, karena Tuhan melarangnya. Alkitab berkata dalam Keluaran 20 ayat 14, jangan berzina. Jadi jelas, kalau udah Tuhan yang larang, kita mau bilang apa lagi? Kalau memang udah Tuhan yang berkatakan jangan berzina, ya jangan. Kalau Tuhan bilang ya jangan melakukan ini, ya jangan. Kita nggak bisa langgar. Karena kalau kita melanggar, itu hanya mendatangkan dosa. Itu hanya mendatangkan hukuman Tuhan. Dan hari ini kalau engkau yang sudah terlanjur, engkau yang sudah pernah melakukan hubungan seks dengan pacarmu atau dengan orang lain yang bukanlah suamimu, yang bukanlah istrimu, bertobatlah. Tuhan tetap menerimamu, Tuhan tetap mengampunimu asalkan kau mau sungguh-sungguh bertobat kepadanya. Jadi kalau memang Tuhan sudah melarang, ya udah, kita nggak bisa bilang apa-apa lagi. Ya tapi kan ini kan lebih kenikmatan, ya kan. Mungkin ada yang berkata ini kan untuk kesenang-senangan, namanya masih pacaran harus senang-senang. Dengarkan baik-baik, kenapa Tuhan melarang seks ketika berpacaran di luar pernikahan? Karena Tuhan telah menyediakan kesenangan yang lebih besar daripada itu. Kesenangan yang kau terima dari seks di luar nikah itu hanya akan mendatangkan malapetaka dalam hidupmu, kecuali kau bertobat. Oke? Nah, jadi jelas. Namun bukan berarti seks itu legal. Bukan berarti seks itu diperbolehkan, tidak. Itu hanya membuat keadaanmu tidak baik. Oke? Jaga kekudusan hidupmu. Yang perempuan, jaga harga dirimu. Tegaslah ketika pacarmu meminta kamu untuk memberikan kepuasan seksual kepada, tolak dalam nama Yesus. Jangan terima itu. Engkau juga laki-laki, engkau punya martabat. Jaga wanitamu, karena laki-laki yang romantis bukanlah laki-laki yang merusak wanitanya. Laki-laki yang romantis bukanlah laki-laki yang menjamah-jamah tubuh wanitanya. Laki-laki yang romantis bukanlah laki-laki yang memegang-megang bagian-bagian tubuh yang merangsang wanitanya. Tapi laki-laki yang romantis adalah laki-laki yang menjaga wanitanya. Laki-laki yang romantis adalah yang mendekatkan wanitanya, yang akan menjadi imam nantinya. Laki-laki itu di keluarga, yang akan mendekatkan keluarga kepada Tuhan. Itu sebabnya laki-laki yang romantis, laki-laki yang idaman, bukan meminta kepuasan seksual daripada wanita yang sebelum menikah. Tapi laki-laki idaman adalah laki-laki yang menuntun wanitanya untuk bisa jadi lebih baik, untuk bisa hidup takut akan Tuhan. Amin. Nah, kemudian yang kedua, itu hanya menghancurkan masa depanmu. Bagi wanita, kamu menghancurkan keperawananmu, dan itu adalah bekas yang tak akan bisa disembuhkan. Lalu bagaimana jika hamil di luar nikah? Bagaimana nanti anak itu? Tentu ini akan menghancurkan masa depan. Banyak orang-orang yang hamil di luar nikah atau melakukan hubungan seks itu akan menghancurkan masa depannya. Dan kita lihat, bagi pria harus bertanggung jawab dan tidak bisa memulai keluarga dengan baik karena dibangun di atas dasar kesalahan atau dosa. Kalaupun wanita yang tidak hamil, tentu ini akan membawakan trauma baginya. Ya, tentu kau yang cewek-cewek, kita mulai dari wanita dulu. Kalau wanita sudah melakukan hubungan seks di luar nikah sama pacarnya, ya, kalau mungkin nanti pacarmu itu tidaklah menjadi suamimu, bagaimana nanti dengan pasangan hidupmu nantinya? Engkau harus jujur dan mengatakan kepada pasangan hidupmu bahwa kamu sudah rusak. Dan kamu gak bisa berkata apa-apa, karena itu kesalahanmu. Itu sebabnya jangan sampai engkau melakukan kesalahan itu. Itu kesalahanmu di awal. Kalau engkau tidak diterima karena sudah rusak, padahal laki-laki itu laki-laki baik-baik, puji Tuhan kalau ada yang terima. Lalu kalau kamu gak diterima gimana? Itu kesalahanmu. Engkau gak bisa salahkan Tuhan. Engkau gak bisa salahkan laki-laki yang merusakmu karena mau sama mau. Lalu bagaimana kalau misalnya anak itu hamil nantinya? Misalnya kamu hamil, lalu kamu punya anak. Anak itu kayak mana nanti? Gimana? Ayo, kamu siap? Kamu siap mengandung? Kamu siap melahirkan? Gimana?
Nah, jadi masa depan itu akan hancur. Nanti anak itu akan menjadi anak yang gimana ya? Anak yang mempunyai trauma. Ya, karena kebiasaan begini. Kalau orang atau pasangan yang seks di luar nikah kecelakaan duluan ya, itu akan ujung-ujungnya broken home. Kebanyakan broken home. Dan anak yang menjadi korban. Itu sebabnya jangan sampai gara-gara sifatmu, gara-gara ulahmu, anakmu jadi korban nantinya. Oke? Nah, bagi pria juga. Karena kalau bagi pria, engkau harus tanggung jawab. Betul? Kau harus tanggung jawab kepada wanitamu. Itu kalau misalnya kau hamil. Kalau misalnya kau hamili. Kalau misalnya hamil, ya kan? Lalu bagaimana kau bertanggung jawab, coba? Kalau misalnya engkau mau menikah, tentu kan engkau tuh punya persiapan-persiapan. Misalnya pendapatan udah mantap, gaji udah mantap, ya kan? Pemikiran sudah matang untuk menikah, ya kan? Rupanya kamu gak punya pekerjaan, ya kan? Cuman iseng-iseng aja, rupanya hamil, ya kan? Gimana coba? Kamu harus tanggung jawab. Dan itu hanya akan menghancurkan masa depanmu, kamu gak bisa mapan. Betul? Kecuali kalian itu betul-betul mau kembali kepada jalan Tuhan. Nah, kalaupun memang wanitanya gak hamil, kalaupun memang wanitanya itu tidak mengandung jadinya, itu hanya akan membawakan trauma yang mendalam dalam dirimu. Rasa bersalah itu akan terus datang, dan datang. Rasa bersalah itu akan terus menghantui dirimu dan mengatakan, aku pernah merusak keperawanan orang. Itu sebabnya jangan demikian. Bertobatlah. Jalan satu-satunya bertobatlah. Datang pada Yesus. Sungguh-sungguhlah ikut Tuhan. Dan saya percaya ketika engkau sungguh-sungguh mengikut Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan hidupmu baru. Maka Tuhan akan memulihkan hidupmu. Amin. Nah, kemudian yang ketiga, cenderung melakukan dosa lagi, melakukan hubungan seks, lalu hamil, ujung-ujungnya aborsi. Jadi saya tulisnya seperti ini: don't cover a sin with the another sin, Ada banyak orang ya sudah melakukan hubungan seks, hamil, aborsi. Jangan tutupi satu dosa dengan dosa yang lain. Karena apa? Karena kalau engkau aborsi, itu udah jadi anak. Betul? Itu zigot udah jadi anak. Itu sebabnya jangan. Kalaupun hamil luar nikah, teruskanlah. Minta bimbingan keluarga. Datang pada Tuhan. Minta ampun pada Tuhan. Tapi saya berbicara kepada orang-orang yang belum pernah melakukan hubungan seks, atau ada goncangan iman, ya kan, ketika pasangannya mengajak dia, atau pasangan sekarang mengajak dia, lalu tidak kebetulan kamu menonton video ini, jangan mau, please jangan. Itu hanya merusak. Itu hanya merusak masa depanmu. Itu hanya menghancurkan masa depanmu. Itu hanya membuat kau terus berdosa. Dan yang terakhir, yang keempat, tidak menghargai berkat Tuhan. Karena seks bukanlah menjadi sesuatu yang berkat atau anugerah Allah, tapi menjadi alat setan untuk menghancurkan hidupmu. Seks itu adalah kudus adanya. Seks itu adalah Tuhan yang menganugerahkannya. Tuhan memberikan nafsu kepada kita manusia, dan itu berkat anugerah Tuhan. Namun kita pakai untuk kepuasan daging kita. Itu menjadi alat setan. Berkat itu kau ubah menjadi kutuk. Itu sebabnya engkau tidak menghargai Tuhan ketika engkau melakukan hubungan seks dengan orang yang bukan suamimu atau istrimu. Itu sebabnya hari ini bertobatlah kalau memang engkau orangnya yang sudah pernah melakukan hubungan seks. Bertobatlah dan jangan berbuat dosa lagi. Dan bagi engkau yang belum pernah, jangan pernah melakukan hubungan seks sebelum engkau menikah dengan orang itu. Karena bisa aja kamu menikah dengan orang itu lalu kamu berhubungan seks dengan orang lain, itu sama aja. Iya kan? Itu sebabnya jangan pacaran yang benar. Pacaran yang kudus. Memang kok gak bisa kudus 100%, tapi berusaha untuk hidup kudus. Nafsu itu ada, tahan. Amin, tahan. Karena akan datang waktunya engkau bisa keluarkan semuanya itu. Engkau bisa nikmati semuanya itu di dalam kasih dan kekudusan Tuhan, di dalam berkat Tuhan. Itu sebabnya saya ajak kita hari ini yang sudah pernah melakukan hubungan seks, bertobatlah. Jangan berbuat dosa lagi, ikut Tuhan sungguh-sungguh. Dan bagi yang belum pernah, pertahankanlah prinsipmu itu. Buatlah itu menjadi prinsip. Bagi laki-laki, jangan merusak wanita, satupun wanita, sebelum kau menikah. Hanya wanita yang kau nikahi nanti, itulah orang di mana engkau melakukan hubungan seks dengannya. Dan kau wanita-wanita punya prinsip, jangan mau jual murah, jangan mau dibodoh-bodohi,
Jangan mau terima janji-janji palsu, laki-laki jahanam, laki-laki biadab, ya kan? Tapi punya harga diri. Kenapa? Karena kita anak raja, kita anak Tuhan. Kita sudah ditebus dengan harga yang mahal, kita berharga. Amin. Saya berdoa video ini memberkati kamu. Mungkin ini teguran yang keras, mungkin ini teguran yang gak enak, ya kan? Tapi hari ini bertobatlah. Karena apa? Karena hamba Tuhan tidak membawakan satu hal-hal yang baik-baik saja, tapi juga membawakan seruan-seruan pertobatan. Saya berdoa ini memberkatimu, saya berdoa ini memulihkanmu, saya berdoa ini membuatmu berubah dari jalan yang gelap, dari jalan yang salah, menuju pada jalan yang benar, untuk membawakan kepadamu masa depan yang penuh pengharapan. Saya berharap ini memberkati. Jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan tanda loncengnya, dan silakan share supaya lebih banyak lagi orang yang diberkati. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.